Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatawakkal 'alallahi wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu innallaha balighu amri balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semuanya untuk berdiri ya. Semuanya untuk berdiri. Mohon semuanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Berapa Pak? Baru? Berapa orang? 5. Dia 5. Oke, masih belum? Enggak. Sing bener Pak. Jenengan mau? Penuh, Pak? Penuh. Silakan. Silakan tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatami lima sabaqa wal nasihati bil haqq wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatami lima sabaqa wal nasihati bil haqq wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatami lima sabaqa wal nasihati bil haqq wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaikum salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata bisalam. Tabarakta rabbana ta'ala ya zal wal ikram. Tabarakta rabbana ta'ala ya zal wal ikram. Tabarakta rabbana ta'ala ya zal wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebahagiaan hidup itu bisa dicapai melalui taqwallah. Untuk mencapai taqwallah harus memakai wasilah. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua takwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan capailah takwa itu melalui wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam usaha untuk sampai kepada menempuh jalan yang diridhoi Allah, yaitu takwa Allah tersebut. La'allakum tuflihun, agar kamu semua tergolong menjadi orang-orang yang bahagia. Untuk itu sebuah kalimat wasilah marilah kita ucapkan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada sang guru kita, mursyid kita, mursyid Thariqah Siddiqiyah, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang mendidik kita, yang memberikan tuntunan kepada kita ke jalan yang fisabilillah tersebut, yaitu melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah, yang mana di dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah kita tidak hanya diberikan pelajaran yang hanya untuk kebahagiaan kita saja, akan tetapi dalam Thariqah Siddiqiyah agar supaya semua masyarakat dunia ini, khususnya di Indonesia ini, juga mendapatkan kebahagiaan hidup yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Itu melalui tuntunan mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini sebetulnya ada dua tugas yang dibebankan oleh mursyid Thariqah Siddiqiyah. Yang pertama adalah membangun Jami'atul Mudzakirin Yarju Rahmatullah 2 di Mungkit, Magelang. Pada tahun 2006 kami bertiga, saya, almarhum Pak Munib, almarhum Bapak Subari Hasan, panggil oleh beliau. Kemudian beliau dawuh, saya mendapat incaran tanah di Mungkit, begitu. Tolong didatangi, tolong didatangi, dilihat. Akan tetapi perintah untuk mendatangi dan dilihat itu bagi kita ya tidak hanya mendatangi dan dilihat, sebetulnya adalah agar supaya itu dibeli. Dibeli. Ya namanya kita bertiga itu ya saking semangatnya, isu-isu berangkat.
sampai wong tuwi padha ndek kendaraan dhewe. Kudrek-kudrekan, kendaraan aku ae. Akhirnya ya karena yang dulur tua Pak Munif ya, yes, kendaraannya Pak Munif baik. Kendaraannya namanya kuda, Mitsubishi kuda. Ternyata mungkin kurang perawatan atau bagaimana, di Prambanan itu mogok, tidak bisa jalan sama sekali. Wah, ini kuda kalau kurang makanan nggak tahu diri no kayak ini mogok. Tapi dibalik kemogokan itu ternyata ada hikmah. Toleh maghrib, toleh. Siapa ya sebenarnya Jogja di rumah tak kenal. Warga yang belum cukup banyak, akhirnya kenalnya cuma Bu Tuti. Teleponnya Bu Tuti, tolong Bu Tuti. Minta tolong untuk ini masalah kendaraan yang mogok agar kita sampai ke Bukit bagaimana. Akhirnya diantar ke Bukit. Ya ternyata Bu Tuti itu notaris, tambah beneran. Kebenerannya urusan tanah itu Bu Tuti. Itu dibalik hikmah. Ya namanya semangat, yang penting berangkat. Gak nggawa pakaian, gak nggawa duit. Ya nggawa duit saja. Tuku tanah kok gak nggawa duit. Berkat rahmat Allah teratasi. Jadi dibalik musibah ada berkah. Itulah pokoknya teman, betul-betul kita melaksanakan dawuhnya Pak Yai, insya Allah. Jadi ternyata gak delok tok, ternyata langsung apa itu ya, langsung ditawar, langsung jadi gitu ya. Seminggu di sini, nah itu. Ya tak buat duit ya, tolong berdiri utang disik gitu. Alhamdulillah berkat rahmat Allah. Akhirnya kita pulang bertiga itu bisa laporan kepada beliau bahwa ada 3 petak tanah sudah jadi. Itulah wujudnya ya ini. Nah disitulah beliau memerintahkan kepada kita Khalifah Siddiqiyah ini untuk membangun Jami'atul Mulak Kirin Yarju Rahmatullah 2007 2008 baru bisa peletakan batu pertama. Alhamdulillah pada kerawan beliau yang terakhir, yaitu bulan apa ya kemarin ya, 1 bulan yang lalu itu ya, rawu di sini ini sudah selesai. Ini semua adalah atas berkat rahmat Allah ya, dan juga kepedulian bapak-bapak khalifah dan juga para warga Thorekoh Siti. Jadi 12 tahun ya. Ya kok lama ya, dikatakan Pak Khozin tadi. Nah, memang bangunan ini bangunan sabar. Sama Pak Yai dibatasi, tidak boleh minta-minta. Dia tidak pernah minta sama sekali. Paling minta udes-udes ya Bapak Khalifah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, 12 tahun sudah selesai. Ya. Ini berkat rahmat Allah. Untuk itu kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW. Juga kami ucapkan syukur kepada Mursyid Thorekoh Siddiqiyah. Juga terima kasih kepada semua Bapak Khalifah. Juga terima kasih kepada semuanya saja ya, yang sudah terlibat dan ikhlas untuk mendharma baktikan partisipasi dana, tenaga dan lain sebagainya. Terutama
ya para relawan-relawan gitu, yang tadi dikatakan ashabul mudzakirin, itu spontanitas, nama itu spontanitas saja. Ketika menjelang kerawan Pak Yai ini kan saya ngumpulkan anak-anak yang di sini, itu tak sebut apa itu, masa para relawan sekalian yang mulia ini setelah ashabul mudzakirin lain. Tapi ternyata berkenan, sing diarani ya seneng, sing ngarani ya seneng. Ashabul mudzakirin mungkin. Jadi mungkin tak ini mawon iki nama ini khusus mungkin mawon. Ashabul mudzakirin mungkin. Keluarga Jamiatul Mudzakirin mungkin. Sama kok dikatakan relawan ya. Keluarga, nanten nggih. Keluarga Jamiatul Mudzakirin mungkin. Nanti kalau sing ana kaos ireng-ireng nih, ini saya ucapkan terima kasih. Saking relanya ada yang di sini nih sudah puluhan tahun pulang-pulang. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah ikhlas mendarma baktikan tenaganya untuk Jamiatul Mudzakirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang membalasnya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tugas membangun Jamiatul Mudzakirin adalah tugas yang mulia, karena di situ kita membangun suatu tempat untuk mengajarkan kalimat yang mulia. Dasarnya adalah sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah qabla an yhala bainaha wa bainakum fa innaha kalimat tauhid fa innaha kalimatut thayyibah wa innaha kalimatul haq wa innaha urwatul wisqa wa innaha sumul jannah wa innaha kalimatul ikhlas wa innaha kalimatut taqwa. Rasulullah SAW bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kamu semua untuk zikir la ilallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qabla ayyuhala bainaha wa bainakum, sebelum kamu dipisahkan antara kalimat la ilaha illallah dengan kamu semua. Artinya sebelum mati kita diperintah untuk banyak membaca kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu fa innaha kalimat tauhid, dia adalah kalimat tauhid ya. Jadi kita diberikan pelajaran untuk zikir la ilaha illallah itu tujuannya ya berada di nama-nama yang ada di dalam kalimat tersebut. Kalimat tauhid, pokok pangkal ajaran Islam adalah tauhid. Barang siapa kita ingin menjadi orang yang tauhid benar-benar, tauhid adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi. 124.000 nabi, ajarannya cuma satu, adalah tauhid. Dari mulanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah tauhid. Maka dari itu barang siapa yang ingin betul-betul berjiwa tauhid, kita harus mendalami kalimat tauhid.
Yang kedua, fa innaha kalimatut thayyibah. Jadi tujuan kita zikir la ilaha illallah, tujuan kita dalam tarekat tiga ya ini. Di balik nama-nama kalimat tersebut. Fa innaha kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik. Maka dari itu barang siapa yang ingin hidupnya baik dunia sampai akhirat harus betul-betul menjiwai kalimat thayyibah. Fa innaha kalimatul haq. Barang siapa yang ingin benar-benar hidupnya hak, barang siapa yang ingin mendapatkan kebenaran hidup, indallah, harus menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innaha urwatul wusqa. Dia adalah tali pengikat yang kuat. Barang siapa yang kita hidupnya tidak dicerai-beraikan akidah kita kepada akidah yang lain-lain, tidak mudah akidah kita ini digoyahkan dengan akidah kita yang tidak benar, maka kita harus betul-betul mendalami kalimat la ilaha illallah, karena dia disebut urwatul wusqa, tali pengikat yang kuat. Akidah kita akan tetap berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Fa innaha sumunul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah nilai surga. Barang siapa yang ingin hidupnya mendapatkan nilai kebahagiaan yang sejati, yang dilambangkan dengan adanya jannah, itu adalah tempat kebahagiaan. Lambang tempat kebahagiaan adalah jannah, yang mana yang kita ingin capai adalah nilai kebahagiaan yang sejati atau sumunul jannah. Kita harus betul-betul mendalami kalimat la ilaha illallah. Fa inna kalimatul ikhlas. La ilaha illallah disebut kalimat ikhlas karena barang siapa yang ingin hidupnya ikhlas, jiwanya jiwa ikhlas. Jiwa ikhlas itu adalah jiwa yang paling tinggi nilainya. Jiwa yang memang sudah tidak disentuh oleh setan. Karena dalam Al-Quran disebutkan iblis berjanji kepada Allah akan menjerumuskan semua manusia tidak terkecuali hanya satu yang tidak mampu, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, karena engkau telah melaknati saya, maka saya berjanji akan menjerumuskan semua manusia ajma'in, tidak terkecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang saya tidak mampu. Jadi setan sudah berjanji kepada Allah. Setan ya ada tingkat-tingkatannya. Karena ada kiai, ditukno setan kiai. Kalau ada khalifah, oh setan khalifah ada gitu ya. Apalagi kita ini gampang, wis enteng. Karena setan itu tidak pernah putus asa. Ya. Manusia yang sering putus asa menghadapi gerogotan setan. Kalau setan tidak putus asa, nah, yang kita perlu contoh adalah ketidakputusasaannya itu. Jangan mencontoh deradurnya, jangan mencontoh abawas takbaronya. Sifatnya setan itu dua kok. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Menolak perintah nomor 1, nomor 2 istikbar, sombong. Yang didelok ae lah.
Ndi yang sedikit sing cek gawe. Nah, tabiat dua itu ya termasuk dulure setan. Setan yang tidak mampu adalah orang yang ikhlas. Karena masalah rahasia ikhlas sendiri Rasul saja tidak tahu. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa rahasia ikhlas? Saya tidak tahu, saya tak tanya Jibril. Jibril ditanya oleh Rasul, ya Jibril, saya ditanya oleh sahabat, apa hakikatnya ikhlas? Saya sendiri tidak tahu. Saya tak tanya Israfil. Israfil ditanya oleh Jibril, ya si Israfil, minta tolong, saya ini tidak tahu. Ditanya nak Muhammad, apa ikhlas? Saya sendiri juga tidak tahu, saya tak tanya Gusti Allah. Artinya sujud mohon pada Allah untuk diberitahu kepada Allah, ya Allah, saya mohon penjelasan darimu mengenai apa kata ikhlas. Jawab Allah adalah al-ikhlasu sirri. Ikhlas itu rahasia saya. Ya wis nak ngono. Kalau nak sing ngerti rahasiane demikian juga di dalam setiap hari ketika kita membaca Fatihah pasti ada inti doa, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita doa, ya Allah tunjukkanlah kami kepada siratal mustaqim. Nah, kita belum tahu rahasia siratal mustaqim. Kok dijaluk ae, nak mustaqim akeh. Siratal mustaqim ya, penjelasannya macam-macam gitu ya. Ada yang jalan di atas surga itu landhepe pitung cemukur, cilike sak rambut dibelah 7, saking angele gitu. Padahal siratal mustaqim itu jalan yang tegak lurus, kudu dipenek, dhuwure ora ana batese. Nah piye oleh sampai tangan kono. Ya itulah kalau menurut tasawuf al-ikhlas. Ya ngel toh, nganten nggih. Ya, salah satu untuk bisa mencapai di samping ada surat yang nama surat ikhlas, rahasianya juga ada di dalam jadidu imanakum bila ilaha illallah kana la ilaha illallah kalimatu yang terakhir la ilaha illallah kalimatu kalimat. Barang siapa yang hidupnya ingin menjadi golongannya orang takwa harus mendalami, mengawakkan diri, melazimkan diri dengan kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Itulah yang ditugaskan oleh Bapak Kiai kepada Forum Khalifah yang pertama. Alhamdulillah ya, panjenengan ya tahu semua ini namanya Jami'atul Muzakirin Yarju Rahmatullah 2. Yang pertama di pusat yang dibangun oleh Bapak Kiai sendiri, yang kedua di sini. Nah, ini ya gak narik-narik, panjangnya gak pareng. Nak utang oleh, gitu. Nak utang utang oleh, tapi nak narik-narik apalagi narik duit pilkada. Wis nak kurungan duit pilkada, aku gak arep rono maneh gitu. Alhamdulillah. Tapi warga Sitiga ora ditarik wis paham, ngoten lho nggih. Nak narik sawangane wong Pak Yai gak pareng. Nah inilah tujuannya kita dididik, diajari jadidu imanakum bila ilaha illallah. Memang ada perintah di dalam hadis untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi.
Jadi dikir la ilaha illallah gitu tujuannya gini ku wau, ngoten nggih. Ada tujuannya niku wau nggih. Nek piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enten 7 paling ngoten. Tasik katamak. Dan alhamdulillah walaupun belum dinyatakan ditasakuri, wis dadi ning durung ditasakuri, ngoten nggih. Tapi sudah diizini untuk dipakai beatan. Alhamdulillah kemarin mulai malam apa ya kemarin ya? Ya, saya lupa itu. Aku dewi sing minta izin, tanggalnya wis tak kena Pak Khozin tapi lali tanggalnya aku. Alhamdulillah termasuk salah satu Jamiatul Mudzakirin yang mungkin ya, yang paling sering didatangi, dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Kiai. Sudah dihitung, kita hitung sampai saat kemarin itu kalau 16 kali Bapak Kiai sudah hadir di Bukit. 16 kali. Ini karena betul-betul perhatian Mursyid terhadap Jamiatul Mudzakirin, utamanya di Bukit. Nah, beliau juga menyatakan kok mungkin itu beliau terinspirasi dari kitabnya Imam Ghazali, Al-Mungkit Minad Dhalal. Kitab yaitu judulnya Al-Mungkit Minad Dhalal, pembebas dari kesesatan. Nah, terus disuruh membuat villa itu dinamakan Mungkit Minad Dhalal. Juga diperintahkan untuk membuat musola itu namanya Tajul Mudzakirin, mahkota Mudzakirin. Nah, terus juga diperintahkan untuk mengambil batu dari Merapi. Nah, itu batunya itu. Kongon ngebor ya lumayan. Dibor 12. Sayangnya kok ada kendala, nggak bisa apa mancur itu tadi. Kabelnya di krokoti iwak nang jero ini, jadi tidak bisa mancul, Pak. Ada sudah diborkan, sudah dibelikan itu diesel untuk kabelnya, ya. Syukur alhamdulillah. Tugas yang kedua, ya. Jadi beliau dawuh. Jadi semua Jamiatul Mudzakirin yarju rahmatullah itu nanti menginduk ke Mungkit, ya. Nah, kemudian bersama-sama menginduk ke pusat. Tapi di Sumatera juga ada pusatnya. Nanti di Sumatera ada Jamiatul Mudzakirin yang di Lampung itu namanya Swarna Dipa apa itu ya, yang diistilahkan karena Dipa. Sana juga ada. Ini tugas yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Durung ditasakuri tapi digunakno. Tugas pertama belum selesai, tiba-tiba Pak Rusuyadi diperintahkan untuk menanam apa itu? Membuat papan nama. Ya. Tiba-tiba ada papan nama yang dipasang di sini, yaitu papan nama pesantren Jati Diri Bangsa. Aku gak dikandani, tapi tiba lu ono papan nama. Ya serah pokok ora dikandani ya. Kata kalau Pak Khozin dia yang diperintahkan Pak Riz gitu. Sing tahu ceritanya Pak Khozin. Tapi kita sebagai khalifah ya mosok dipasang tok. Nah, berarti suruh bangun gitu loh ya. Bisa usah ditakokno ngono kan ditakokno. Berarti suruh bangun gitu. Setelah papan nama dipasang, tiba-tiba tanah ini ditawarkan. Wis gak ngira asale angen-angen ndok dia nak kate bangun pesantren. Ternyata tiba-tiba ada tanah ditawarkan pas sebelah. Langsung ya Bapak Khalifah tak kelompokno. Ayo urunan. Nggak sampai sebulan kumpul dana untuk membeli tanah ini kurang lebih 240 juta. Hadza min fadli Rabb.
setelah dipasang papan nama, ini ada tanahnya, ditawarkan dan langsung bisa dibeli, dan alhamdulillah sekarang akan dibangun pesantren jati di bangsa Indonesia, merajut Nusantara. Insya Allah ini yang pertama, kira-kira yang pertama. Ya mudah-mudahan yang lainnya ndang ketularan gitu loh ya. Kok pesantren jati diri bangsa Indonesia? Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Razid, Pak Ismu tadi ya. Nah, kalau bangsa ini tidak tahu jati dirinya ya rusak bangsa ini. Gitu ya. Sebagaimana yang ditulis di dalam itu monumen Hubul Waton, laula Hubul Waton lahoribal balad. Kalau tidak ada cinta tanah air, lahoribal balad, maka robohlah negara itu. Karena itu kalau bangsa ini tidak tahu jati dirinya, maka bangsa ini akan rusak, tidak akan bisa merawat sebagai bangsa. Bisa-bisa nanti ya lenyap nama bangsa ini kalau tidak tahu jati diri. Nah, mungkin jati diri bangsa yang bangsa-bangsa lain mungkin beda, tapi khusus untuk Indonesia, ketika kita mencari di mana jati diri bangsa itu, ya kita tidak usah jauh-jauh, karena kalau menurut pendapat banyak orang jati diri bangsa itu macam-macam, karena memang belum tahu jati diri bangsanya. Ketika saya diceritani Pak Langgeng ketika di Jakarta, banyak yang mengatakan jati diri bangsa itu, jati diri bangsa itu menjadi orang baik, jati diri bangsa itu adalah gotong royong, ada yang begitu, macam-macam. Mungkin Pak Narto ya lebih tahu di luar sana bagaimana jati diri bangsa itu. Tapi kita punya mursyid yang betul-betul peduli akan bangsa ini. Makanya beliau kita nyatakan sebagai mujaddid, rasa wawasan kebangsaan Indonesia. Dan mujaddid kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, mujaddid itu memang dalam hadis tiap-tiap 100 tahun akan muncul seseorang yang akan untuk membenahi persoalan agama. Itu kalau mujaddid agama. Nah, ini mujaddid wawasan kebangsaan. Ya memang kita sebagai bangsa dengan sadar menyatakan diri sebagai bangsa ini belum lama, memang sekitar ya 100 tahun itu, hampir terkristalnya itu ya ketika itu tahun 28 itu Sumpah Pemuda. Disitulah baru kita semua sadar sebagai satu bangsa Indonesia. Nah, di dalam perjalanan itu bangsa Indonesia ini belum betul-betul menyadari apa jati diri. Nah, makanya macam-macam pendapat. Alhamdulillah kita punya seorang guru yang punya wawasan yang sangat luas, tidak hanya mengenai agama Islam dan tasawuf saja, tapi di dalamnya juga beliau memiliki wawasan tentang kebangsaan. Alhamdulillah beliau temukan di mana letak jati diri bangsa Indonesia. Sebetulnya tidak jauh, yaitu di alinea ketiga. Gak jauh diwaca bendina ngono kok golek ado temenan.
nek ngarepi rungi ora ro. Belarah-belarah. Gotong royong barang itu nggak ada dasarnya. Yang ada dasarnya harus kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur sebagai berkebangsaan bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi di alinea itulah sebetulnya, karena di dalam alinea itu mengandung danau politik yang sangat luas yang perlu kita kaji secara mendalam. Pertama adalah atas berkat rahmat Allah. Nah ini makanya Pak Yai ini sudah lama ini untuk menyatakan sampai diwajibkan kalau ada warga setia secara organisasi nulis surat tanpa ada atas berkat rahmat Allah tidak akan diterima. Nah, itu pendidikan beliau terhadap muridnya terutama organisasi. Maka kita sebagai organisasi harus menyadari gitu ya, berkat rahmat Allah. Karena dengan berkat rahmat Allah, sesuatu yang sulit tidak akan sulit lagi. Sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dijangkau akan mudah. Contohnya, ya, contoh dasarnya, mengapa berkat rahmat Allah kita pegang. Ini ketika Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Sarah puluhan tahun, 50 tahun lebih, tidak punya anak, tapi disuruh berdoa terus. Doanya tetap Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, terus gitu aja. Ibrahim juga berdoa, Sarah juga berdoa, kepingin anak tapi belum diberi oleh Allah. Wong Nabi ndonga kok berkabul. Apa menewake dewi, apa mana kita ini. Nabi Ibrahim itu kan ulul azmi, Rasul ulul azmi. Diperintah berdoa oleh Allah. Tapi puluhan tahun berdoa belum diijabahi. Tapi juga tidak berhenti berdoa. Nah, maka dari itu kita perlu contoh gitu ya. Kalau berdoa itu aja nonton waktu nih, ya Allah menih oleh rezeki, jangan gitu ya. Serahkan kepada Allah ya. Mengenai waktu diijabah atau tidak diserahkan kepada Allah. Nabi Ibrahim yang puluhan tahun belum diijabahi, apa meneh pangkatnya awak-awak dhewe ngene iki. Ndonga 10 dina urung diijabahi wis putus asa ya ini. Nah, tambah kufur. Golek salahku apa dongane kurang mandi. Ane Bapak Khalifah itu kadang-kadang jali donga dereng mandi, Pak. Nelpon maneh. Dereng kabul ya, Pak. Ya donga ae sampai kendaan donga Bapak Khalifah. Kayak donga apa maneh? Ganti donga. Dereng ya, Pak. Ganti mana donga sampai donga sembarangan gitu, sing gak didonga. Ora kak perkara dongane, kan ini durung diijabahi. Untuk keberhasilan jangan kita tentukan sendiri, kita tidak punya hak gitu. Contohlah Nabi Ibrahim. Nah, pada suatu saat Nabi Ibrahim umur 100, Siti Sarah umur 90, 3 malaikat datang pada Nabi Ibrahim memberi kabar. 2 kabar. Yang pertama kabar baik, kabar buruk dulu. Yang kedua kabar baik. Kabar buruknya adalah sebentar lagi kaum Sodom
yaitu kaum di mana di apa itu kaumnya Nabi Lut. Lut itu keponakan Ibrahim, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Sodom itu mempunyai perilaku yang jelek, dituturi oleh Nabi Lut, gak ngandel, bangkang terus, apa wastakbaro terus, kelakuannya setan. Terutama yang terkenal itu perilaku sodomi. Nah, makanya ada istilah sodomi itu ya dari kaum Sodom gitu. Di sana Babilonia sana, sini nggak ada. Sodom. Lanang pada seneng mbek lanange mus. Ana wong wedok nganggur kok sak lanang udah lanang. Iya. Kaum Sodom. Kalau sekarang ada ya anak turunnya kaum Sodom gitu aja. Itu akan dihancurkan oleh Allah. Itu kabar buruknya. Ternyata benar. Seminggu kemudian muncul angin sor-soro namanya. Lenyaplah kaum Sodom. Yang kedua, berita gembira, yaitu tahun depan Ibrahim sama Sarah akan punya anak. Dia kaget tau, terutama Sarah kaget. Mosok sih, terus jawabnya, masa bener sih malaikat? Gak ngeprank aja. Jawabannya, qolat ya wailata a'lidu. Berkatalah Siti Sarah, ya wailata, masa sih a'lidu saya ini mau punya anak? Wahada Pak Lisekon, suami saya ini sudah tuwek tuyuk seh sudah 100 tahun wis gak mampu lah. Mbak ini ajuzun, saya ini sudah lemah. Menopause itu 10 tahun yang lalu. Gak mungkin. Inna hadza syai'un ajib. Kalau memang benar-benar ini suatu hal yang ajaib, gak percaya. Lah ya lek ndonga yang ngene yang ini dijabahi kok malah gak percaya, malah aku dipaidu. Jangan hoax. Sama ini gak hoax ta malaikat itu. Prank lah gitu. Dijawab oleh Subhanallah. Qalu, tiga malaikat berkata, "Atak jabina min amrillah." Kenapa kamu heran? Ini adalah sudah ketentuan Allah. Min amrillah rahmatullah wa barakatuh. Ini kalau rahmat Allah sudah turun, berkat Allah sudah turun, sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Nah, itulah. Jadi itulah yang mendasari atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Demikian juga alinea ketiga yang mana diawali dengan berkat rahmat Allah, ini pun juga terinspirasi dengan surat Hud tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi atas berkat rahmat Allah. Mana mungkin kita sudah dijajah 350 tahun, perjuangan melalui perjuangan fisik, sudah jutaan berkorban dengan adanya peperangan-peperangan dari mulai Adipati Unus sampai yang terakhir kalau nggak salah itu yang di mana itu Aceh itu, terus peperangan terus, tapi belum bisa mengusir penjajah. Sampai dilanjutkan dengan perjuangan pergerakan dengan membuat organisasi. Ada organisasi politik, ada organisasi sosial, dan lain sebagainya. Ada SI, SDI, kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, ada partai-partai.
Jadi semuanya itu sudah dilakukan oleh bangsa ini, akan tetapi belum mencapai kemerdekaan. Ternyata baru diijabahi 17 Agustus 1945. Nah, para founding parent, saya tidak mengatakan founding father, biasanya founding father bapak tak. Kalau founding father apa parent pak ya? Nah, itu orang tua pendiri bangsa. Nah, itu kan founding parent yang cocok. Itu kan founding father, bapak-bapak tak. Jadi mereka adalah orang tua kita, founding parent katanya. Bahasa Inggrisnya kira-kira ngono. Orang tua pendiri bangsa ini sudah merancang dengan secermat-cermatnya, sebijak-bijaknya. Maka muncullah apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya ditulis ya 4 alinea. Kalau dikaji satu persatu itu seakan-akan danau yang tidak ada batasnya saking dalamnya. Itu kalau dikaji. Berkat rahmat Allah aja sudah begitu. Apalagi yang keinginan luhur. Jadi jati diri bangsa itu adalah semua bangsa ini harusnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menggantungkan diri kepada keimanan. Itu harus betul-betul disadari di dalam hati semua bangsa Indonesia, termasuk para pemimpinnya. Itulah mestinya pemimpinnya itu yang lebih nomor 1. Soalnya ya pemimpin ini apalagi sistem presidensial, kekuasaannya tidak terbatas. Presidensial di Indonesia ini tidak terbatas, gitu ya. Sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian diberi fasilitas ribuan triliun, semua apa yang ada di bumi, air, apa yang ada di Indonesia ini silakan dikelola untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Mestinya mereka itu betul-betul tahu jati diri bangsa. Nah, itu mestinya para pejabatnya, mestinya. Tapi alhamdulillah kita ini ya punya guru yang gitu. Ya wis wargane dhewe wae lah, sing penting itu tahu jati diri bangsa. Beliau tidak terus berusaha bagaimana agar bangsa ini tetap berpedoman, berpegang teguh kepada jati diri bangsa. Itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat Allah, selalu mengharap berkat Allah, selalu mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah kenikmatan yang sudah sampai dari Allah kepada kita, itu namanya rahmat. Annar rahmata minallahi in'amun wa ifdalun. Rahmat dari Allah itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang utama. Kenikmatan tapi utama, kenikmatan yang dicapai melalui jalan yang utama, bukan kenikmatan melalui korupsi. Ya nikmat tapi tidak utama itu. Jadi kenikmatan dari Allah. Nah, sampainya nikmat kepada kita ini adalah rahmat. Kemudian lestarinya nikmat sampai kepada kita sampai seterusnya, ini namanya barokah. Wal barokatu subutul khairi ilahi fi. Barokah itu adalah tetapnya kebaikan yang bersifat ketuhanan di dalam sesuatu. Inilah yang kita harapkan. Semoga Indonesia ini menjadi negara yang betul-betul mendapat berkat rahmat Allah. Jadi kesadaran untuk selalu bergantung hanya kepada Allah, karena kemerdekaan juga
diberikan oleh Allah. Demikian juga tanah air ini adalah kasih sayang Allah. Semua isinya diserahkan kepada kita untuk dikelola. Terserah kamu. Ya, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran kita sebagai bangsa. Itulah yang penting juga. Dan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Karena walaupun kita sebagai bangsa, akan tetapi kesadaran itu baru muncul belakangan. Irian juga sudah jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun lalu, dari Aceh sampai ini sudah ada jutaan yang tahu. Tapi kita sebagai bangsa ini belum sadar bahwa semuanya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Kesadaran itu muncul barulah pada ketika Sumpah Pemuda. Jadi kalau betul-betul kita selalu bergantung kepada Allah, ini adalah rahmat dari Allah, bangsa ini, tanah air ini adalah dari Allah yang perlu kita rawat. Kemudian juga kita harus sadar selalu sebagai suatu bangsa yang harus bersatu. Kemudian kita punya cita-cita, apa yang ada di dalam alinea keempat itu juga didasari dengan namanya Pancasila. Itulah makanya harus betul-betul disadari. Nah, ini hanya Al-Karam Bapak Kiai ya, mengajak kita semua untuk mendirikan pesantren. Ini adalah untuk merawat bangsa. Ngaten nggih? Merawat bangsa dan Indonesia ini tetap abadi. Tetap abadi ada sampai menuju cita-cita adil dan berdasarkan Pancasila. Wis aja dirubah-rubah maneh ta iku. Ojo ditafsiri macem-macem. Silakan kalau tafsir-tafsir tapi aja dirubah. Ya periode pemerintahan punya tafsir sendiri-sendiri dalam menafsiri Pancasila. Macem-macem lah ya. Tapi bagi kita antara Pancasila dan agama ini semuanya ada di agama manapun. Pancasila ini ada di agama Buddha, ada di agama Kristen, ada Islam pun apalagi gitu ya. Kita nanti akan menampilkan apa yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini sesuai dengan agama Islam, juga tidak bertentangan dengan agama-agama yang lain. Ini cita-cita nanti kita hendaknya juga ikut cita-cita agung mursyid, nggih. Siap nggih? Siap. Kalau badhe Buddha niku ditakoni terus bener nih. Itu mboten, tapi kalimatnya mboten ngoten. Mboten pirang tahun di kapan marine di wonten niku. Bingung kula, mugi mawon dalam 1 sampai 2 tahun selesai. Nanti lho, bahan-bahannya wis cukup ono. Berarti materi pelajaran ini sudah siap, kita tinggal merealisasikan fasilitasnya.